warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rodiah SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah SMP Negeri 3 Cikesal, sekaligus menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Untirta. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIP di Sekolah SMP Negeri 3 Cikesal dengan moda luring. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menjawab salam ibu. Mudah-mudahan kita semua masuk ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Terima kasih. Sekarang sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan ke depan memimpin doa. Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang ibu absen terlebih dahulu. Kelas 7A. Kita jumlahnya semuanya ada 30 ya? Coba ibu cek, ini semuanya sudah ada 30. Berarti untuk hari ini semuanya hadir ya? Selanjutnya, ibu cek dulu. Siapa yang bertugas piket hari ini? Ya, kelompok kucing sudah bertugas piket mengerjakan kewajibannya membersihkan ruangan kelas. Hari ini ruangan kelasnya cukup bersih ya, tidak ada sampah yang berserakan. Terima kasih untuk kelompok kucing, kita kasih tepuk tangan. Baik ya, sudah siap untuk belajar? Siap. Sekarang silakan disiapkan dulu alat-alat tulisnya ya, buku pelajarannya. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Silakan dipersiapkan. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ibu akan menayangkan sebuah tayangan video ya. Kalian nanti saksikan dan pahami. Nanti harus bisa menanggapi dari tayangan video ini. Sekarang kita putar ya videonya. Sedikit kemajuan. Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mili dimulai dari 1 langkah. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinaan dan kebodohan. Bagaimana tadi, sudah disaksikan tayangan videonya? Nah, kalau sudah menyaksikan, nanti kalian harus bisa menanggapi dari tayangan video ini. Silakan, siapa yang mau menanggapi, kelompok mana? Silakan berdiri. Saya akan lebih semangat dalam belajar. Ya, menurut Repan, setelah menyaksikan tayangan video tadi, Repan ini akan lebih semangat untuk belajar. Baik, kasih tepuk tangan untuk Repan. Ya, apa masih ingat pembelajaran kemarin yang sudah kita laksanakan? Oke, Intan silakan berdiri. Belajar struktur teks laporan hasil observasi. Iya, kemarin sudah belajar tentang struktur
laporan hasil observasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari sekarang ini, yang pertama, kalian akan merencanakan penulisan rangkuman teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kalian harus bisa merangkum tulisan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, kalian harus bisa menyajikannya atau mempresentasikannya hasil rangkuman tulisan teks laporan hasil observasi tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti kita ada pretest. Yang kedua, ada mengamati video. Yang ketiga, ada menanggapi tayangan video. Yang keempat, menyajikan materi. Yang kelima, bertanya jawab mengenai materi, mengerjakan LKPD, mengumpulkan informasi dan berdiskusi secara berkelompok, mempresentasikan LKPD, terakhir mengerjakan soal evaluasi. Kalian pernah tidak menulis? Pernah. Mau tidak jadi seorang penulis? Menjadi penulis yang bagaimana? Misal penulis yang profesional, ya. Misalnya kalau kalian senang sekali menulis puisi, nanti kalian akan menjadi seorang sastrawan, ya. Misalnya sekarang zaman sudah canggih, kalian bisa menulis di laptop, komputer ataupun HP. Banyak sekali blogger di sana, ya, yang nanti itu akan bermanfaat sekali dalam kehidupan kita, ya. Akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan cuan atau menghasilkan uang dengan kita menjadi blogger yang ada di dunia maya, ya. Salah satunya kita mencoba menulis teks laporan hasil observasi, ya. Sekarang Ibu akan mengetahui kemampuan awal kalian. Disiapkan HP-nya. Untuk soal pretest dibuka di Google Form yang ada di grup kelasnya. Silakan. Dibuka dulu linknya. Nanti selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Sebelum ditayangkan videonya, kalian siapkan dulu kertas untuk menanggapi hasil dari tayangan video ini. Akan menjelaskan tentang tes laporan hasil observasi gunung mawar. Definisi umum, mawar adalah salah satu tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman semak dari jenis rosa. Tanaman mawar tinggi 2-5 meter dan ada lebih dari 100 spesies. Batang mawar berduri tajam, licin dan halus serta bentuk daun yang mirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Terdapat berbagai macam warna bunga mawar seperti warna muda, merah, kuning, putih, biru, bahkan hitam. Di bagian mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota. Mawar hidup di daerah yang sejuk. Definisi bagian, budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan gigi, okulasi, dan stek batang. Bagaimana anak-anak Ibu? Tanggapannya sudah disiapkan? Sudah. Ya, tadi itu tentang contoh laporan hasil observasi. Apa namanya? Bunga mawar, ya. Nanti Ibu minta masing-masing kelompok harus bisa menanggapinya. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, sekarang kita mulai. Siapa nih yang bersedia menanggapi tayangan video tadi? Boleh, siapa dulu? Boleh, terdepan dulu, silakan berdiri. Kita jadi tahu bunga mawar adalah bunga yang sangat cantik dan bunga mawar itu mempunyai manfaat. Contohnya parfum, sabun, selai, teh, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Manggis yang sudah menanggapi tayangan video
video tadi bahwa itu manfaat bunga mawar itu sangat banyak sekali. Di antaranya untuk parfum dan juga pembuatan selai. Masih ada kelompok yang lain yang mau menanggapi tayangan video? Silakan. Bunga mawar adalah bunga hias yang banyak disukai oleh orang-orang. Baik, jadi bunga mawar adalah bunga hias yang banyak disukai oleh orang-orang. Dari contoh tersebut, kalian sudah memahami tentang contoh laporan teks hasil observasi, ya. Di tujuan pembelajaran kita akan merencanakan penulisan rangkuman teks laporan hasil observasi. Yang pertama ini pengertian rangkuman adalah kegiatan meringkas tulisan ataupun pembicaraan menjadi sesuatu yang lebih singkat. Yang kedua, rangkuman juga bisa bermakna penyajian singkat suatu teks dengan tanpa mengubah apa yang menjadi inti dari teks tersebut. Itu pengertian dari rangkuman berkaitan dengan materi atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sekarang langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik yang akan ditulis. Langkah yang kedua, menyusun kerangka laporan. Langkah yang ketiga, menentukan informasi yang diperlukan. Langkah yang keempat, menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks laporan hasil observasi. Yang kelima, menata informasi sesuai struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Nah, itu langkah-langkah dalam menulis rangkuman teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi menentukan topik yang akan ditulis. Perhatikan, topik yang harus ditulis itu topiknya harus faktual. Yang kedua juga bersifat ilmiah. Faktual atau bersifat ilmiah, kalau bersifat ilmiah ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau faktual itu berdasarkan fakta. Nah, hal itu bisa kita peroleh dari berbagai sumber. Di antaranya sumber yang pertama ya ada apa? Buku pengetahuan. Bisa juga sumbernya dari internet, bisa juga dari yang lainnya. Bisa dipahami? Ya. Objek yang akan kita amati atau yang akan kita buat teks laporan hasil observasi bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa fenomena alam sekitar, objek buatan manusia, dan lain-lain. Tumbuhan banyak sekali di lingkungan sekolah kita ya. Kalau hewan pun ada di sekitar rumah kita, lingkungan rumah kita. Fenomena alam misalnya gunung meletus. Yang terakhir objeknya bisa juga buatan manusia, misalnya gedung sekolah. Itu bisa objek buatan manusia. Kita lanjutkan. Menentukan informasi yang diperlukan. Yang pertama itu ada definisi. Perhatikan ya, ada definisi. Biasanya untuk mencari definisi, kita akan mencarinya dari berbagai sumber informasi. Nah, sumber informasi itu kita bisa cari di mana? Buku, apalagi? Ensiklopedia, apalagi? Internet atau media. Nah, ini salah satu contoh ensiklopedia. Ini di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang bisa kalian baca, yang bisa kalian tulis, yang bisa kalian rangkum. Ya. Ini juga contoh buku ilmu pengetahuan. Ya, di dalamnya banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang terdapat
dalam buku ilmu pengetahuan ini. Selanjutnya informasi itu bisa dicari di sini, gadget atau HP, ya. Bisa sumber informasi juga dari sini. Sekarang zaman sudah canggih. Apapun yang kalian mau itu terdapat di dalam gadget ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itu sumbernya ya. Kok lemes sih, tidak semangat? Coba sekarang Ibu kasih ice breaking dulu biar kalian semangat. Ya, sebelum kalian menanggapi materi yang Ibu sajikan. Coba sekarang berdiri dulu. Sekarang untuk lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri kembali. Ayo, semangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sudah semangat semuanya? Silakan duduk kembali. Baik, kalau sudah semangat, tadi Ibu sudah menayangkan atau menyajikan materi. Kelompok yang sudah siap untuk menanyakan materi tentang menulis rangkuman teks laporan hasil observasi. Silakan kelompok yang sudah siap. Silakan berdiri. Bagaimana cara menulis pokok teks laporan observasi? Bagaimana cara menulis isi? Bagaimana cara menulis isi pokok teks laporan hasil observasi? Jadi cara menulisnya yang pertama harus kalian lakukan itu menentukan topiknya dulu ya. Menentukan judulnya dulu, objek yang akan kalian amati. Misalnya Andini mau mengamati objek kupu-kupu. Kebetulan kupu-kupunya ada di belakang Andini. Nah, itu bisa dijadikan objek. Tentukan judulnya atau topiknya berdasarkan objek yang akan Andini amati. Ya, yang pertama tentukan saja dulu objek atau judul yang akan diobservasi. Bisa dipahami? Kelompok yang tadi sudah bersedia, siapa? Ayo silakan, yang sudah bersedia. Mengapa saat membuat teks laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta? Ya. Mengapa saat menulis teks laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta? Betul sekali. Jadi, laporan hasil observasi itu menulisnya harus berdasarkan fakta. Jadi, objeknya harus benar-benar ada. Ya. Tidak mengada-ada objek tersebut. Berdasarkan apa yang kita amati. Misalnya, Mina mau mengobservasi pohon kelapa. Pohon kelapa itu harus benar-benar diamati mulai dari akar sampai daunnya. Karena itu bersifat fakta, ya. Artinya benar-benar ada objek tersebut. Sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, kalian akan mengerjakan LKPD. Ya, Ibu akan membagikan LKPD tersebut. Bisa dipahami? Kelompok jeruk mana? Silakan perwakilannya untuk mengambil. Kelompok yang lainnya silakan mengambil LKPD-nya. Nanti Ibu memberikan perintahnya. Silakan LKPD tersebut kalian pilih salah satu. Perhatikan, sudah semuanya mendapatkan objeknya? Coba kelompok jeruk mendapatkan objek jeruk juga. Kelompok kucing mendapatkan objeknya kucing juga. Perhatikan, dari objek ini yang pertama kalian sudah memilih objeknya ya. Yang kedua, kalian akan membuka situs
di HP atau di gadgetnya tentang di Google ya. Klik yang Wikipedia, kalian temukan informasi atau sumber informasi tentang objek yang kalian pilih. Ya. Yang ketiga, kalian bisa membaca referensi atau hasil dari tulisan Wikipedia tersebut. Ya. Selanjutnya kalian akan merangkum atau menuliskannya ke dalam karton yang sudah disediakan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan. Objeknya benar-benar harus diamati. Kalau kucing, buka yang kucing itu ya. Nanti ada yang menulisnya juga. Kalian nih, ini pohon kelapa ya. Sumbernya di sini, cari, dibuka. Silakan sambil ditulis sumbernya tadi. Kelompok jeruk sudah mengerjakan tugasnya? Sudah. Ya, ini sudah mencari referensinya di HP, di Wikipedia ya, Wikipedia ya. Ya, silakan sama teman kelompoknya dituliskan kembali. Nih ada definisi bagian. Silakan dituliskan bekerja sama dengan kelompoknya. Ayo, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai semuanya, siapa yang bersedia yang tampil pertama? Baik. Yang sudah selesai duluan ya. Tadi setelah Ibu periksa, yang pertama menyelesaikan itu kelompok kelapa. Dan sekarang kelompok kelapa sudah siap atau sudah bersedia untuk mempresentasikannya. Ya, yang memegangnya siapa? Yang membacakannya siapa? Di sebelah sini. Kami dari kelompok kelapa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Definisi umum pohon kelapa atau Cocos nispera atau disebut juga pohon liur merupakan tumbuhan laut yang berbahan tertutup sabuk dan tertutup keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Deskripsi bagian. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah kulit daging buah, air kelapa dan tembaga. Pohon kelapa atau pohon liur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Deskripsi manfaat. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menentangkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Kesimpulan, para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan jalur, pembungkus, ketupat, dan masih banyak lagi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi teman kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau menanggapi presentasi kelompok kelapa? Yang bersedia menanggapi siapa? Saya jadi tahu manfaat dari buah kelapa. Ya. Ya, itu aja. Ya, jadi menurut kelompok Manggis, jadi tahu manfaat dari buah kelapa. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan presentasi yang kedua. Siapa yang bersedia?
Ayo, silakan. Kelompok kucing sudah bersedia mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Definisi umum. Kucing adalah hewan peliharaan populer yang merasakan di kelas remaja. Kucing termasuk dalam kelompok hewan herbivora karena pada dasarnya adalah pemakan daging. Deskripsi bagian. Kucing mempunyai sepasang mata unik dengan kemampuan penglihatan tajam. Hal ini amat berguna untuk aktivitas pemburuan mangsanya pada malam hari. Selaput pelangi pada mata kucing berfungsi untuk mempersempit bila cahaya terlalu terang. Deskripsi manfaat. Kucing banyak dimanfaatkan oleh manusia. Para petani memelihara kucing untuk berburu tikus yang bisa memakan hasil ladang. Simpulan. Kucing merupakan hewan mamalia lucu yang sering sekali dipelihara. Masing-masing tubuhnya mulai dari mata, kumis, telapak kaki memiliki fungsi masing-masing untuk kelancaran hidupnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kucing sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya. Jadi tahu manfaat kucing oleh petani untuk berburu tikus di ladang. Jadi tahu manfaat kucing yang bisa dimanfaatkan oleh petani untuk memburu tikus di. Ya, sekarang kita lanjutkan. Yang presentasi siapa lagi yang sudah siap? Sudah siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manggis. Definisi umum. Manggis Malaysia Manggistana merupakan salah satu tanah buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Definisi bagian. Pohon dan daun. Manggis memiliki 6 sampai 55 cm. Manggis memiliki ciri daun rapat. Definisi manfaat. Buah manggis memiliki beberapa manfaat di kalangan masyarakat tradisional sendiri. Bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sari awan, sentri, amandel, akses dengan kemampuan ahli peradangan atau inti panas. Kesimpulan, manggis buah asli Indonesia yang khas serta rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat. Buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah Ibu amati, dari masing-masing kelompok ada yang paling bagus sekali dalam menyampaikan presentasinya, hasil kerja kelompoknya lengkap sekali. Untuk itu Ibu akan kasih reward ya, yang benar-benar menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik. Setelah Ibu amati, di sini ada kelompok kucing. Tepuk tangan untuk kelompok kucing ya, yang sudah mempresentasikannya dengan baik. Sekarang Ibu kasih reward untuk kelompok kucing. Silakan ketua kelompoknya, nih kelompok kucing. Nanti bagikan bersama teman-temannya ya. Ya, silakan. Untuk kelompok yang lain nanti biar lebih semangat lagi berdiskusi, kelompoknya harus bekerja sama dengan baik. Cara mempresentasikannya pun harus lebih baik lagi. Paham anak-anak Ibu? Baik, kalau sudah paham, sekarang kita akan melanjutkan evaluasi ya. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi berupa kuisis ya, sebanyak 10 soal. Silakan kalian mengerjakannya dimulai dari sekarang. Yang menggunakan gadget atau HP silakan dibuka
Perhatikan, join myquizzes.com untuk sandinya 20203562. Silakan. Kita mulai ya. Anak ulang lagi. Ayo, masih Nur Irma. Setelah tadi kalian mengerjakan evaluasi, sekarang kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah kita pelajari sekarang ini. Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Kelompok mana yang sudah siap menyimpulkan? Silakan. Jadi kami sudah mempelajari cara menulis rangkuman teks laporan hasil observasi melalui internet, situs Wikipedia, dan buku ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih. Itu kesimpulan dari kelompok Manggis. Satu lagi kesimpulannya, silakan kelompok Pohon Kelapa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Silakan. Jadi kami sudah mempelajari cara menulis rangkuman teks laporan hasil observasi melalui internet, situs Wikipedia, dan buku ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih. Itu kesimpulan dari masing-masing kelompok. Jadi sekarang setelah kita mempelajari, kita sudah bisa menulis rangkuman teks laporan hasil observasi melalui buku pengetahuan dan situs Wikipedia yang ada di internet, ya. Berarti kalian sudah paham, ya. Setelah Ibu amati dari awal pembelajaran sampai sekarang itu kalian semuanya sudah bagus. Nilai kalian dari sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, keterampilan itu semuanya sudah baik, sudah sangat baik. Nilainya A atau B. Bahkan tadi ada satu kelompok yang nilainya 100. Buat kelompok yang menetapkan nilai 100, kita kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya kita akan merefleksi hasil pembelajaran kita. Kelompok mana yang mau merefleksikan? Silakan. Jadi setelah mempelajari teks laporan hasil observasi, kami harus bisa menulis dan menyajikan baik lisan dan tulis. Nah, itu refleksi dari kelompok kucing. Selanjutnya siapa lagi yang mau merefleksikan? Silakan. Senang sekali karena menjadi paham materi tentang menulis rangkuman teks laporan hasil observasi. Ya, jadi refleksi kalian setelah mengikuti pembelajaran ini merasa senang karena bisa paham dan bisa tahu tentang cara menulis atau merangkum teks laporan hasil observasi berdasarkan buku pengetahuan dan situs Wikipedia, ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu berikan tugas kalian membuat video teks laporan hasil observasi di rumah. Objek yang kalian amati bisa rumah kalian, bisa kamar kalian, bisa juga pohon atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian, bisa juga binatang kesayangan kalian. Silakan kalian tuliskan laporan hasil observasinya berupa video. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Karena sekarang waktunya sudah mulai habis, untuk pelajaran bahasa Indonesia Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan dirapikan semua bukunya. Dirapikan. Sudah rapi semuanya? Baik, kalau sudah rapi semuanya, seperti biasa untuk ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Karena sekarang waktunya sudah habis. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Sudah belajar, mari kita baca hamdalah.
Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.